Halo semuanya, aku Dina. Di sini aku akan menjelaskan tentang digital parenting. Nah, di era sekarang ini banyak orang tua yang sangat sulit untuk menemukan cara terbaik dalam mengasuh anak nih. Di satu sisi, penggunaan teknologi seperti internet atau video game dalam kehidupan keluarga tak bakal terelakkan, namun di sisi lain anak-anak dan orang tua dapat mengalami hal negatif dalam media itu. Nah, di sini kita akan masuk pengertian digital parenting. Apa sih itu digital parenting? Digital parenting merupakan pola pengasuhan anak yang disesuaikan dengan kebiasaan anak yang begitu akrab dengan perangkat digital. Teknologi digital terus merangsang kehidupan keluarga saat ini tanpa terbendung. Baik orang tua maupun anak-anak menjadi pengguna media digital dalam bentuk seperti komputer, telepon pintar, permainan atau game, maupun internet. Penggunaan media digital ini di rumah ternyata tidak serta-merta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga. Justru terpisahkan karena lebih tertarik menghabiskan waktu dengan perangkat digital mereka daripada berinteraksi bersama. Lebih parahnya nih, orang tua dan anak-anak bisa mengalami masalah kecanduan. Maka orang tua perlu memahami nilai utama dunia digital yang menyetir kehidupan kita saat ini. Ada 3 nilai penting nih: kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Yang pertama, kreatif atau kreativitas. Kreativitas di era digital dapat dikembangkan melalui berbagai pengalaman menggunakan media digital. Pengalaman itu meliputi keterampilan mengolah kata, suara, angka, gambar, dan sebagainya. Pengalaman juga didapat melalui pengenalan berbagai platform media digital seperti website, media sosial, piranti lunak, dan aplikasi layanan. Kemampuan dan kreativitas untuk menjelajahi berbagai sudut potensi media digital sangat penting dalam menunjang kehidupan generasi di masa depan. Pertama adalah kreatif atau kreativitas. Di era digital ini dapat dikembangkan melalui berbagai pengalaman menggunakan media digital. Pengalaman itu meliputi keterampilan mengolah kata, suara, angka, gambar, dan sebagainya. Pengalaman juga didapat melalui pengenalan berbagai platform media digital seperti website, media sosial, piranti lunak, dan aplikasi layanan. Kemampuan dan kreativitas untuk menjelajahi berbagai sudut dan potensi media digital sangat penting dalam menunjang kehidupan generasi di masa depan. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah nilai yang dibawa oleh media digital karena cakupannya yang nyaris tak terbatas. Karena cakupannya yang nyaris tak terbatas ini, dari sisi isi maupun penggunaannya, media digital memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang dengan mudah. Agar tak tersesat, anak-anak perlu belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan orang dari beragam latar belakang, budaya, dan keterampilan. Oleh karena itu, keterampilan berkomunikasi, bernegosiasi, menghargai pendapat orang lain, hingga membagi tugas harus dikuasai oleh anak. Orang tua perlu merancang kegiatan di luar sekolah yang tidak berfokus pada kompetisi pada kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan ini. Nah, yang ketiga adalah kritis. Kritis dalam berpikir sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Mereka menghadapi media digital yang memuat berbagai konten dan pesan dari seluruh penjuru dunia dengan nilai-nilai yang berbeda. Maka setiap keluarga perlu menanamkan nilai kehidupan yang diafirmasi setiap keluarga kepada anak-anaknya. Jika hal itu berhasil dilakukan orang tua, maka anak-anak akan mengembangkan pola pikir dan sikap kritis dalam bermedia dan mampu memanfaatkan fasilitas media yang serba canggih untuk kegiatan-kegiatan positif. Nah,
Kemampuan untuk menguasai ketiga nilai tersebut dan mengombinasikannya dan membuat pengguna media digital tak hanya menjadi pengguna digital yang pasif, melainkan pengguna media digital yang aktif dan mampu menggali potensi tersembunyi dari media ini. Anak-anak yang masih dalam masa perkembangan akan memiliki waktu lebih banyak untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan ini sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk bisa mengoptimalkan penggunaan media digital untuk hal yang bermanfaat. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dari pengaruh keluarga. Yang pertama adalah keturunan atau genetik. Faktor genetik yang diwarisi dari orang tua membuat anak-anak memiliki karakter yang cenderung sama dengan orang tuanya. Contoh, postur tubuh dipengaruhi oleh orang tuanya, terutama ayah, karena faktor keturunan. Dan yang kedua, proses kelahiran dan prenatal. Asupan nutrisi dan kondisi kesehatan pada masa kehamilan serta proses kelahiran turut berpengaruh terhadap perkembangan tubuh dan otak janin. Yang ketiga, kualitas kesehatan gizi. Anak membutuhkan pangan bernutrisi dan pelayanan kesehatan yang prima untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhannya. Contoh, anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki masalah kesehatan karena asupan nutrisi tidak memadai, akibatnya potensi fisik dan emosinya tidak berkembang optimal. Yang keempat, periode kritis dan sensitif. Periode kritis adalah yang membuat kehadiran atau ketidakhadiran suatu peristiwa berdampak spesifik pada perkembangan. Bayi yang tak mendapatkan stimulus misalnya akan mengalami keterlambatan perkembangan, sedangkan ibu hamil yang kurang gizi di masa kehamilan bisa berdampak pada kondisi bayi yang dilahirkannya. Yang kedua adalah periode sensitif. Adalah masa ketika perkembangan seorang menjadi sangat responsif terhadap suatu pengalaman tertentu. Anak yang tertarik dengan musik misalnya akan meminta diperdengarkan suara musik, mulai memainkan alat musik dan meminta belajar untuk dapat mahir memainkan alat musik. Yang kelima, status sosial, ekonomi, dan orang tua. Faktor ini menentukan kemampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendidikan bagi anak-anak sehingga berpengaruh pada tumbuh kembangnya.